Yo brother, balik lagi bareng gue Nanda Sugiono di channel Bridge of Blue. Semoga kalian baik-baik aja, sehat-sehat selalu. Di minggu ini kita bakal melawan Everton di Stamford Bridge di matchday ke-34. Setelah minggu lalu kita berhasil mengalahkan Fulham, pertandingan yang sangat penuh dengan kejutan ya, dan diakhiri dengan manis dan membuat minggu kita selalu happy. Dan semoga minggu ini kita bisa balik lagi menjadi fans yang happy karena tim kita berhasil memenangkan pertandingan di matchday ke-34 ini. Di video kali ini gue bakal mereview kira-kira starting line up dan setup game seperti apa sih yang bakal dimainkan Maresca di pertandingan kali ini. Karena 5 game terakhir ini adalah final game ya, di setiap matchnya itu benar-benar menjadi penentu apakah Chelsea akan berhasil masuk ke UCL buat musim depan. Tentunya itu juga bakal berpengaruh terhadap rekrutmen pemain, pendapatan, dan banyak hal yang akan terjadi di klub ini untuk musim depan. Kira-kira bagaimana setup game dan prediksi permainan yang akan terjadi di matchday 34 ini? Tonton terus sampai habis. Buat kalian yang baru join, jangan lupa buat subscribe, likes, dan komen ya. Kira-kira segmen apa lagi yang harus gue bahas supaya lebih menarik buat kalian ya. Kita mulai aja. Come on Blues. Pertandingan kali ini kita harus mempertahankan rekor tak terkalahkan di home melawan Everton. Karena Chelsea sudah menang semenjak 1994 dan belum pernah kalah lagi melawan Everton di Stamford Bridge. Dan kali ini kita harus memiliki mental juara dan muncul sebagai tim yang benar-benar siap untuk memperebutkan UCL spot. Harapan gue semoga Chelsea tidak bermain seperti di babak pertama saat melawan Fulham, di mana Chelsea nggak punya semangat juang. Chelsea yang kita kenal itu menguap entah kemana. Dan semoga dari babak pertama kita benar-benar memanfaatkan semua peluang yang ada di kesempatan kali ini. Formasi kayak apa yang bakal dipakai Maresca menurut gue adalah tetap sama, mana kemungkinan besar akan tetap terjadi permainan inverted. Tapi yang kita tahu dan sudah dikonfirmasi di preskon hari ini bahwa Malo Gusto dipastikan akan absen di pertandingan kali ini. Dengan begitu kemungkinan bakal ada 2 skenario. Gue mungkin akan menjelaskan beberapa skenario starting line up ini berdasarkan informasi yang sudah ada sampai sejauh ini ya. Jadi untuk posisi goalkeeper gue yakin tetap akan dimainkan Sanchez. Untuk backline kita 4 pemain di belakang itu kemungkinan besar adalah Cucurella, Liva Colwill, dan Tosin Adebayo. Nah di sisi kanan ini yang masih tricky menurut gue. Karena dikonfirmasi bahwa Romeo Lavia telah fit dan siap kembali untuk bermain. Kemungkinan besar Romeo Lavia akan dimainkan di posisi midfield disandingkan dengan Enzo Fernandez. Skema pertama, Caicedo akan dimainkan di posisi kanan, di right back ya. Jadi Caicedo mungkin akan invert membantu lini tengah kita sehingga terjadi penumpukan pemain dan meredam permainan dari Everton. Di posisi tengah, kalau seandainya skema nomor 1 ini terjadi, maka Lavia akan kembali berada di DMC, ditemanin sama Enzo Fernandez dan Cole Palmer. Di sisi kiri gue berharap Pedro Neto tetap dimainkan karena agresivitasnya Pedro Neto ini yang saat ini kita butuhkan untuk menggempur semangat para pemain. Kita tahu bagaimana workload-nya Pedro Neto dan ketika permainannya sedang on form, Pedro Neto ini menjadi salah satu winger yang sangat berbahaya di liga ya. Jadi di sayap kanan, gue berharap Terrick George dimainkan. Terrick George yang tampil gemilang di pertandingan sebelumnya harusnya dikasih kesempatan untuk menjadi starting line up di pertandingan kali ini di home melawan Everton.
Di posisi nomor 10 kemungkinan besar Jackson tetap akan dimainkan karena kita udah nggak punya pilihan lain. Jackson ini selain menjadi jangkar serangan seperti yang telah gue jelaskan di video gue sebelumnya, beroperasi di lini central attack, dan sebenarnya Jackson ini cukup menjadi jembatan untuk membangun serangan, tapi sayangnya memang kurang klinis sehingga outcome yang dia keluarkan itu tidak lebih dari touch yang mempengaruhi permainan. Harapan gue di pertandingan kali ini Jackson bisa lebih klinis dan tidak terjadi lagi banyak crossing-crossing yang memang sebenarnya nggak perlu karena kita nggak punya pemain striker yang bisa membuli para pemain defender lawan dengan bola-bola tinggi. Jadi harapan gue di pertandingan ini kita bermain simple, bermain pragmatis, menyerang dengan skill yang memang kita punya ya, tendangan dari jauh, passing-passing pendek, long ball yang mungkin masih bisa dikejar oleh para winger. Tapi untuk crossing gue berharap kita nggak main itu dan kita fokus bermain inside forward, masuk ke dalam ke lini pertahanannya Everton. Dan Chelsea sudah tidak terkalahkan di 4 pertandingan terakhir ya, 2 kemenangan dan 2 hasil imbang. Berbeda dengan Everton yang terus-terusan kalah di 2 pertandingan terakhir. Tapi Everton ini punya rekor clean sheet yang lebih baik daripada Chelsea. Karena memang defendernya Everton ini adalah para defender stopper, dan seperti yang gue jelaskan di video sebelumnya juga, Mykolenko ini adalah salah satu defender yang cukup gue admire ya, dan gue berharap Chelsea juga bisa melirik defender ini dan dengan permainannya yang sangat efektif tentu berimpact kepada lini pertahanannya Everton ya. Untuk skema kedua yang bisa gue jelaskan adalah di backline 4 kita akan memainkan Cucurella, Liva Colwill, Tosin, dan Reece James. Seandainya memang Lavia di push untuk ke depan, dan gue berharap semoga skema kedua ini yang bisa menjadi alternatif ya, karena kita akan bahas lebih lanjut. Di posisi midfield akan diisi oleh Lavia dan Caicedo. Dengan kemampuan mereka tentu lini bertahannya Chelsea pasti akan lebih stabil karena Lavia dan Caicedo ini memiliki tingkat tackle yang tinggi, winning duel areal yang bagus, dan punya agresivitas yang sangat baik menurut gue. Jadi seandainya 2 pemain ini main dan dua-duanya fit, harusnya lini tengah Everton akan ketakutan melawan 2 pemain ini. Untuk di posisi nomor 9 pastinya akan diisi oleh Enzo Fernandez, di mana memang sosok Enzo Fernandez ini lumayan krusial ya di paruh musim kedua Chelsea di Premier League ini. Di posisi kiri Neto tetap gue berharap dimainkan karena balik lagi memang workload-nya itu sangat dibutuhkan oleh tim saat ini. Di posisi kanan ini yang menarik, Palmer akan ditaruh lagi di posisi kanan karena di beberapa pertandingan, terutama setelah bulan Januari, kelihatannya Palmer ini agak sedikit tidak nyaman ditempatkan di posisi nomor 10. Saat ini Enzo Fernandez bermain lebih menyerang dibandingkan dengan pada saat putaran pertama di Premier League ya. Jadi seharusnya dengan ditaruhnya Palmer di posisi kanan ini bisa membuat space yang lebih jauh untuk Palmer melakukan aksi-aksinya seperti yang dilakukan di babak di putaran pertama Premier League ya. Karena yang gue lihat setelah Januari, semenjak Enzo Fernandez ini mulai menemukan fit in play-nya, permainan Enzo Fernandez ini lebih maju ke depan dan cenderung menyerang. Gap yang terjadi antara Enzo dan Palmer ini tidak memiliki ruang yang cukup untuk Palmer. Jadi gue melihat Palmer ini sedikit settle down ya dengan keinginannya mengeluarkan skill-skill yang dia punya.
mungkin akan ada kemampuan passing yang dia akhirnya tidak lakukan karena memang tidak adanya space di antara defender lawan dengan pemain tengahnya kita. Nah, dengan didorongnya Palmer ke sebelah kanan, seharusnya bisa menjadi alternatif dan gue berharap bisa membuat Palmer melakukan hal yang sudah dia lakukan dari putaran pertama ya. Di posisi nomor 10 bakal tetap diisi oleh Nicholas Jackson, dan gue berharap Nicholas Jackson ini kembali bisa menjadi striker yang klinis ya, yang nggak cuma bisa memberikan ruang dan menjadi jangkar serangan, karena di 5 pertandingan terakhir ini performanya jelek banget. Di 5 pertandingan terakhir ini dia selalu masuk di box kuning, dan gue berharap di pertandingan kali ini dia bisa mendapatkan box hijau. Karena Jackson so far menjadi pemain dengan big chance miss terbesar sepanjang musim ini. Dia sudah membuat 19 kali kegagalan dalam mengeksekusi peluang-peluang yang terjadi. Jadi harapannya semoga dia bisa mengembalikan kepercayaan dirinya, menyelesaikan semua permasalahannya, dan kembali klinis dan menyelesaikan kesempatan-kesempatan besar yang ada, yang akan didapatkan di pertandingan matchday ke-34 ini. Kalau kita bicara soal Palmer ini masih tetap di top tier pemain Chelsea ya, dengan chance terbesar, scoring frekuensi terbesar, penalti gol terbesar, gol dan assist terbesar, dan so far gol dan assist yang udah diciptakan Palmer ini sudah berjumlah 22 guys. Jadi mau sejelek apapun Palmer di musim ini, Palmer tetaplah menjadi pemain terbaik Chelsea saat ini. Dan Palmer juga menjadi satu-satunya pemain dengan expected goal tertinggi di Chelsea ya, 15,85, yang berarti memang Pak Palmer ini menciptakan kesempatan yang luar biasa banyak, sehingga expected goalnya sangat tinggi. Cuma tinggal bagaimana menyelesaikan dan memaksimalkan posisi Palmer di pertandingan kali ini. Jadi gue akan maju dengan skema kedua, di mana Reece James akan tetap dimainkan di posisi right back, Lavia ditaruh di posisi tengah, Enzo ditaruh di posisi nomor 9, Palmer ditaruh di posisi back wing kanan, dan Nicholas Jackson tetap di nomor 10. Permainan pasti bakal dimenangkan oleh Chelsea ya, secara possession dan juga chance creation, karena udah pasti Everton ini akan bermain low block, apalagi David Moyes ini memiliki kecenderungan untuk mempertahankan hasil imbang daripada mencari kemenangan saat melawan tim-tim besar. Gue berharap semoga Maresca ini bisa nge-breakdown seandainya ada bottleneck yang terjadi di pertandingan di matchday ke-34 ini, dengan skill substitution yang dia punya. Memasukkan Tyrick George kembali adalah salah satu pilihan yang sangat mungkin dia lakukan di babak kedua menurut gue. Mungkin pertandingannya akan berat sebelah, tapi apakah kita bisa menciptakan skor, itu yang akan menjadi pertanyaannya kita. Sama seperti beberapa pertandingan sebelumnya. Jadi ini line up-nya gue yang akan gue taruh untuk pertandingan ke-34 ini. Secara setup game, permainan kita akan tetap sama, inverted, dan semoga dengan tidak adanya Maresca di sideline, permainan bisa menjadi lebih cair ya. Jadi para pemain juga tidak terlalu terfokus untuk menjalankan formasi formal yang sudah diinstruksikan oleh Maresca. Bandel-bandel dikit nggak apa-apa lah, karena kadang-kadang itu yang membedakan pertandingan dengan kekalahan atau kemenangan. Karena ketika para pemain bekerja sesuai dengan sistem yang sudah ditentukan oleh Maresca tuh, kadang-kadang mereka juga seakan-akan pull back, ada sesuatu yang tidak nyaman mereka lakukan karena mungkin mereka harus maju ke depan, tapi mereka tidak bisa melewati batas-batas yang sudah ditentukan oleh seorang pelatih. Harapan gue dengan Maresca duduk jauh di bangku penonton, para pemain ini bisa bermain jadi lebih lepas dan lebih beringas, lebih agresif lagi, lebih mengeluarkan lagi kemampuannya dan menunjukkan kepada fans di Stamford Bridge bahwa
Chelsea layak berada di UCL musim depan. Untuk key player, kali ini gue akan yakin Palmer akan menjadi salah satu pemain dengan GA di pertandingan kali ini ya. Mungkin dia akan menciptakan gol atau assist. Dan prediksi skor gue di pertandingan kali ini adalah 2-0. Mengingat Everton ini walaupun dia punya Beto ya dan serangan balik yang lumayan sebenarnya, tapi permainannya tidak secepat Fulham ataupun Crystal Palace yang memang mengandalkan serangan-serangan counter attack ya. Jadi gue yakin di pertandingan kali ini kita akan menang 2-0 dan gue yakin 10 menit terakhir di pertandingan Fulham itu akan mengubah situasi Chelsea ke depan di 5 pertandingan terakhir karena para pemain sudah mengenal dan tahu bagaimana cara mengeluarkan top form mereka di setiap pertandingan ya. Dan semoga kita nggak kedodoran di awal pertandingan. Jangan lagi terjadi gol ya. Dan Sanchez tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang sering dia lakukan. Please Sanchez jangan melakukan blunder lagi dan salah-salah passing. Amin. Oke guys, semoga besok kita bisa menang. Besok gue akan live dengan salah satu True Blue dari Amerika membicarakan bagaimana perjalanan dia menjadi seorang supporter Chelsea. Gue harap kalian bisa nonton. Gue akan live di Instagram gue, Nanda Sugiono. Stay tune di situ dan follow terus supaya tidak ketinggalan. Jangan lupa juga buat subscribe buat kalian yang baru join. Like video ini juga dan komen di bawah kira-kira formasi seperti apa sih yang kalian inginkan di matchday ke-34 ini. Jangan lupa juga kalian bisa mendengarkan Bridge of Blue di Spotify. Gue juga upload di situ untuk mendengarkan versi podcastnya, versi audionya. Jadi kalian bisa dengerin sambil melakukan aktivitas lainnya. Sampai ketemu di matchday ke-34 ini. Gue akan seperti biasa live comment di Instagramnya Bridge of Blue dan Nanda Sugiono. Jadi pastikan kalian follow. Kita dukung terus Chelsea, up to Chelsea.